Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa alihi wa sahbihi atba'ihil hammatil litinil qawim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam albirru husnul khuluq. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini mari kita sama-sama selalu taqarrub ilallah, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa kita melaksanakan apa saja yang menjadi perintahnya dan sekaligus kita tinggalkan apa yang menjadi larangannya. Karena Pak hadirin sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya barometer atau ukuran kesuksesan hidup manusia oleh Allah hanya ditentukan sejauh mana tingkat kedekatannya atau tingkat ketaatannya. Lagi pula hadirin, pada saat ini kita masuk pada bulan Ramadan, bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang agung, bulan yang penuh rahmat, penuh pengampunan, pembebasan manusia dari siksa api neraka. Wa huwa syahrun awalu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Pada bulan Ramadan awalnya Allah kasih rahmat sebanyak-banyaknya, di pertengahannya Allah kasih ampunan yang sebanyak-banyaknya, dan di akhirnya hamba-hamba Allah akan dibebaskan, dicatat satu persatu bebas dari siksa api neraka. Nah, inilah hadirin, ini bulan yang mulia. Semua nilai-nilai ibadah digandakan 700 kali, bahkan 1000 kali. Bahkan hadis lain menyatakan nilai-nilai ibadah bulan Ramadan digandakan berlipat-lipat sampai tidak bisa dihitung. Nah, inilah hadirin, baru saja ini amalan-amalan yang wajib apalagi yang sunnah, termasuk bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man saqa shaiman saqallahu min haudil masrabah la yatma'u hatta yadkhulul jannah. Barang siapa yang memberi minum kepada orang yang mau berbuka puasa, maka minumannya besok di padang mahsyar akan diganti minuman dari telaga Kautsar. La yatma'u hatta yadkhul jannah, tidak akan sekali-kali haus sebelum masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum nilai-nilai sunnah sholat tarawih yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya nilai-nilai pahala sholat tarawih dari hari ke-1 hari kedua beda.
tambah ke belakang nilainya tambah besar. Pada hari pertama saja, barang siapa melakukan sholat tarawih pada hari pertama, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah, bersih seperti bayi yang baru lahir. Di hari kedua juga diampuni lagi, bersih, dan dosa kedua orang tuanya yang iman, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, juga ikut dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga semakin hari berikutnya nilainya semakin tinggi. Nah, oleh sebab itu hadirin, pada bulan Ramadan bagaimana supaya kita dapat berkah, kita dapat pengampunan, kita dibebaskan dari siksa api neraka, semua nilai-nilai ibadah kita diterima oleh Allah. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faktathiruna min arba'i khisal." Perbanyaklah amalan-amalan pada bulan Ramadan dengan 4 amalan. 4 amalan ini terbagi menjadi 2. Amalan yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat bertanya, fa'amal khoslataini turduna bihima rabbikum. Ya Rasul, mana amalan atau 2 amalan yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fatashhadu alla ilaha illallah wastaghfiruna. Pada bulan Ramadan selalu dan selalulah meningkatkan kualitas iman, bersaksi kalau tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hakikatnya bahwasanya Allah itu kuasa mutlak terhadap seluruh makhluk yang di langit, di darat, di laut. Semua mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua makhluk ini tidak mampu bikin manfaat dan madarat kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu hadirin, ini petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Ramadan kita perbanyak untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hakikat kalimat tersebut, maka barangkali selama kita hidup masih tersicip sekecil apapun sifat sombong, ini sangat-sangat tidak pantas. Karena semua kebolehan kita hanya semata-mata izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, barangkali dalam diri kita masih tersisip walaupun hanya sekecil apapun sifat riya, memamerkan diri, ingin dipuji oleh orang lain atas kebolehannya, maka ini pun juga sangat-sangat tidak pantas. Semua kebolehan kita hanya semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hadirin, pada bulan Ramadan kita disuruh untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita itu makhluk yang lemah, banyak salah, banyak dosa. Maka amalan yang kedua, kecuali meningkatkan kualitas iman, wastaghfiruna, kita disuruh memperbanyak beristighfar pada bulan Ramadan. Semua dosa-dosa kita yang besar maupun yang kecil, selalu dan selalu kita ingat
dan kita tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala seraya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita berniat untuk bertaubat, tidak akan mengulangi lagi. Nah, inilah hadirin, ini amalan pada bulan Ramadan yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, amalan yang menjadi kebutuhan manusia. Maka sahabat pun bertanya, fa amal khoslataini la ghana'aka anhuma. Ya Rasul, mana dua amalan yang menjadi kebutuhan manusia? Dijawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatas'alunal jannah wa na'udzubika minan nar. Pada bulan Ramadan kita disuruh berdoa, memperbanyak permohonan untuk nanti bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dan mohon untuk dijauhkan, diselamatkan dari siksa api neraka. Inilah hadirin, ini dua amalan yang menjadi kebutuhan manusia. Kenapa demikian hadirin? Memang pada dasarnya orang beriman ini memiliki prinsip hidup yang berbeda dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman memiliki prinsip hidup bahwasanya akhirat adalah tujuan utama hidup manusia. Di akhirat ada dua bangunan, satu surga, satu neraka. Beda dengan orang yang tidak beriman. Kalau orang yang tidak beriman tidak perlu berdoa minta surga dan jauhkan dari neraka, karena prinsip hidup orang yang tidak beriman, dunia merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Nah, inilah hadirin, dua amalan yang menjadi kebutuhan. Lalu penerapannya bagaimana agar semua nilai-nilai puasa kita diterima oleh Allah, semua nilai-nilai sholat kita diterima oleh Allah, nilai-nilai zakat kita juga diterima oleh Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seseorang yang datang memenuhi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasul, ada orang yang terkenal ibadahnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya pun bagus, tapi dia tidak bagus lisannya. Dia suka menyakiti tetangganya, dia suka menyakiti saudaranya, temannya. Dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal wa hiya finnar, orang tersebut akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hadirin, amalan agar kita dapat surga Allah, jauh dari neraka Allah, maka tetap selalu dan selalu berikramul muslim, selalu memuliakan saudara muslim, meningkatkan persatuan dan kesatuan, meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Begitu juga orang tersebut masih bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ini juga ada orang yang terkenal sholatnya biasa saja, puasanya biasa saja, sedekahnya juga biasa saja, tapi dia hatinya baik, tidak pernah menyakiti tetangganya, tidak pernah menyakiti saudaranya, juga tidak pernah menyakiti temannya. Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
Wahia fil jannah. Orang tersebut dia adalah ahli surga. Nah, inilah hadirin. Walaupun bulan Ramadan nilai-nilai pahala digandakan sampai tidak bisa dihitung, tapi selagi kita tidak meningkatkan persatuan dan kesatuan, tidak saling hormat menghormati, tidak saling sayang menyayangi satu dengan yang lain, maka sia-sialah ibadah kita pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan hadirin semua yang hadir ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu mengamalkan amalan bulan Ramadan, mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mampu mendekatkan diri sesama muslim. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan suatu kesuksesan hidup baik dunia maupun akhirat. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa takhalana wa iyyakum fi sumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.